Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiah. Pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa bisa memakmurkan bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah yang ada di bulan Ramadan yakni salah satunya dengan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk hidup kita. Petunjuk itu bisa kita dapatkan apabila kita memperbanyak membaca Al-Quran, memahaminya, mempelajarinya, mentadaburinya, dan juga mengamalkannya. Terlebih lagi, kita sekarang berada di bulan Ramadan, di mana Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Beliau begitu bersemangat dalam memakmurkan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Bahkan di akhir Ramadannya, beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena di dalamnya ada begitu banyak keutamaan yang kita bisa dapatkan. Di antaranya, yang pertama, yakni kita bisa mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Sebagaimana yang tertulis dalam sebuah hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi siapapun yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kita harus tetap bersemangat mengisi Ramadan kita dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, yaitu kita mendapatkan kesempurnaan pahala. Bukankah kita menginginkan kesempurnaan pahala? Pastinya kita pasti mengharapkannya. Jika kita bersungguh-sungguh mengharapkannya, maka bacalah Al-Quran dan hiasi hari-hari kita dengan membacanya. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 29 dan 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri nikmat. Keutamaan selanjutnya yaitu diangkat derajatnya di surga kelak. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi disebutkan, dikatakan kepada ahli Quran, bacalah dan keraskanlah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu ialah pada akhir ayat yang kau baca. Keutamaan yang berikutnya didapatkan ketika kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan sudah sepantasnya kita menjadi seorang pelajar, seorang pembelajar, menjadi seseorang yang selalu mengajarkan Al-Quran, karena kebaikan yang akan kita dapatkan akan terus berlanjut, bahkan sampai kita meninggal. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui betapa besar pahala dan kedudukan yang dicapai oleh orang-orang yang membaca Al-Quran, maka mari kita bersemangat membaca Al-Quran.
dan mentadaburinya, sehingga juga menjaga amal tersebut agar tidak putus, bukan hanya di bulan Ramadan ini, tapi kita hiasi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran di bulan-bulan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.